Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas wasilahnya kita semua dapat dipertemukan kembali ya dalam indahnya ukhuwah Islam ya, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati manisnya iman ketika kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah tentu saja. Semoga mama, abah, wawa, paman-paman ya, mamang, bibi, saudara dan saudariku selalu berada dalam rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam kebaikan, serta selalu berada dalam keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, kapanpun dan dimanapun. Amin. Are you ready? Yes, I'm ready ya. Pasti pada bertanya-tanya gitu ya, ada apa nih kok kayaknya spesial banget ya. Pada kesempatan pekan kali ini kajiannya itu memakai video ya, karena kita insya Allah ya akan membahas tentang wudhu ya. Setiap kali kita selalu berwudhu minimal 5 kali sehari. Untuk apa? Untuk sholat ya. Wudhu untuk sholat 5 kali sehari ya. Maka kalau hanya memakai suara agak susah untuk menjelaskannya. Maka pada kesempatan kali ini kita memakai video supaya terlihat jelas bagaimana kaifiat wudhu yang benar insya Allah ya. Pada ayat Al-Maidah ayat 6 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ya, al-ayah sampai akhir. Itu dijelaskan ya bahwa ada 4 yang wajib ketika kita berwudu ya. Kenapa kita membahas wudu? Karena kadang ya suatu hal yang sering kita lakukan rutin, sebuah kebiasaan, tapi ternyata salah ya. Padahal dalam sebuah hadis salatnya tidak akan sah, salatnya tidak akan sempurna ketika apa? Ketika wudunya pun tidak sempurna. Dan ketika wudunya sudah sempurna kafah gitu ya, insya Allah dapat dipastikan salatnya pun juga akan sempurna. Contoh lah, misalkan kita lihat seorang anak kecil gitu ya, ketika kita lihat dia berwudu, wudunya tergesa-gesa, coba kita lihat, pasti salatnya pun juga akan tergesa-gesa. Ya, jangan-jangan kita juga sering begitu, termasuk saya pribadi gitu ya. Kadang mungkin ada urusan kesibukan apa gitu, akhirnya karena sedang sibuk dan datang waktu sholat gitu, wudunya pun cepet-cepet, pasti sholatnya juga cepet-cepet. Ngaku deh ya, dari ayat tersebut minimal ada, bukan minimal ya, ada 4 yang wajib, 4 bagian tubuh yang wajib ketika kita berwudu ya. Sisanya adalah sunnah ya. Apa saja tadi yang wajib? Wamsahu apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wajah ya. Wajah mana sih wajah? Wajah itu ya, menurut sebagian besar ulama, wajah itu adalah dari batas tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu. Untuk sampingnya yaitu dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Ini adalah wajah ya, wajah. Terus kemudian
wa aidiyakum ilal marafiq, ya, dari ujung jari sampai ilal marafiq, ya. Jadi harus dari sini air sampai ke sini, karena bahasanya adalah ilal marafiq, ke, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengusap kepala. Kepala adalah dari depan sini, dari depan batas wajah gitu ya, sampai ke belakang tengkuk batang leher, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum, gitu ya, adalah kaki. Kaki itu sampai mata kaki. Oke, sebelumnya kita siap-siap dulu ya. Gimana cara wudhu yang baik dan benar? Stay tune. Oke, kita sudah siap ya untuk berwudhu. Jadi kaifiyat wudhu ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, awalnya adalah apa? Kumur-kumur? Bukan. Awalnya adalah kita harus mengucapkan basmalah ya. Jadi bismillah sebelum berwudhu. Lalu kita buka kerannya kalau memang pakai keran ya, atau ada sungai mengalir juga boleh, atau dari gayung juga boleh, gitu ya. Yang pertama adalah setelah membaca basmalah, bismillah, kita mencuci kedua tangan ya. Ini sunnah, gitu ya. Jadi mencuci kedua tangan, ada air mengalir, kita cuci punggung luar ya sampai pergelangan, kemudian kita cuci punggung luar sampai pergelangan, lalu punggung dalam, kemudian kita selat-selati ya, seperti itu. Oke, ini adalah yang pertama. Yang kedua ya, kedua setelah bismillah. Lalu yang ketiga adalah kumur-kumur ya. Kita ambil air dengan tangan kanan, lalu sebagian dihirup ke mulut, sebagian lagi kita hirup ke hidung ya. Di saat kita kumur-kumur, kita keluarkan air di hidung ya dengan tangan kiri, sehingga dia keluar air tersebut, lalu baru kita keluarkan yang di mulut ya. Itu kumur-kumur. Kita lakukan maksimal 3 kali. Setelah itu apa? Setelah itu adalah wajah ya. Wajah itu yaitu kita ambil air ya. Ingat, wajah masih bahasanya faksilu, artinya membasuh ya, membasuh. Berarti kita harus ambil air dengan kedua tangan, lalu kita basuh wajah kita ya. Ingat, wajah itu adalah dari batas rambut ya sampai sini, kemudian kembali lagi ya, lalu bersihkan sedikit ya di antara mata dan ke sini. Untuk yang punya janggut ya, disunahkan untuk nyelatinya ya, jadi supaya sini juga kena. Oke, itu juga dilakukan maksimal 3 kali ya. Setelah itu apa? Wamsahu ya, bahasanya di situ adalah wamsahu. Masaha ru'usakum, membasuh ya. Membasuh beda dengan faksilu ya. Kalau tadi adalah maaf, kalau tadi faksilu adalah membasuh, kalau ini adalah menyapu ya, menyapu. Ru'us itu adalah kepala ya. Kenapa bahasanya kepala nggak rambut gitu ya? Itulah adilnya Allah gitu ya. Karena kalau orang yang punya rambut pasti punya kepala ya, sedangkan orang punya kepala belum tentu punya rambut ya. Makanya bahasanya adalah ru'usakum ya, kepala kalian. Gimana caranya? Kita ambil air ya di tangan, lalu kita buang, kemudian kita usapkan dari sini, dari depan sampai ke tengkuk belakang ya. Lalu kembali lagi ke depan, kemudian jari ya, kemudian jari di telunjuk itu masuk ke telinga, lalu jari jempol ya mengusap belakang telinga ya. Untuk rambut, bukan rambut ya, untuk kepala itu cukup 1 kali ya. Kalau yang lain 3 kali, maka untuk kepala cukup 1 kali. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kaki ya. Setelah itu adalah kaki, itu sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Kita berwudu sampai mata kaki ya. Kalau yang
perutnya sudah kurus ya, itu bisa ngangkat kaki seperti ini ya. Tapi kalau perut yang masih gemuk-gemuk, kayaknya harus agak menunduk sedikit. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kita tutup dengan membaca syahadat ya, dan sebuah doa ya. Tapi sebelumnya kita siap lagi kembali ke busana awal. Oke, kita sudah kembali lagi ya, sudah rapi lagi ya. Lalu setelah itu maka kita tutup wudhu kita dengan membaca syahadat dan sebuah doa. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya ada tambahan wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa ketika kita setelah berwudu dengan sempurna lalu kemudian membaca doa ya, bersyahadat lalu membaca doa, maka dijamin Allah ya, kita bisa maka akan dibukakan 8 pintu surga dan kita bisa memasuki dari pintu mana saja. Dan nanti di yaumil hisab, ketika wudhu kita sempurna, maka kita akan bercahaya ya. Kenapa bisa bercahaya gitu ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Mau nggak nanti di yaumil hisab kita bercahaya ya? Dari mata kita keluar cahaya, dari wajah kita keluar cahaya, dari tangan kita, dari kepala kita, dari kaki kita, dari seluruh tubuh kita keluar cahaya ya. Mau? Bagaimana caranya ya? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa setelah wudhu membaca syahadat gitu kan? Terus kenapa ada sebuah doa Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Apa hubungannya wudhu dengan taubat? Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan apa hubungannya wudhu dengan suci gitu ya? Kenapa bahasanya suci bukan bersih ya? Karena ternyata ketika wudhu kita benar, wudhu kita sempurna, maka sungguh ya, setiap tetes air yang mengalir dan jatuh ya ketika kita berwudhu, itu insya Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita ya. Kalau dosa-dosa kita diampuni, mau? Ketika kita tobat gimana? Ketika kita tobat pun juga akan diampuni seluruh dosa-dosanya ya. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi ya. Jadi ketika kita sudah benar wudhunya, maka kita termasuk orang-orang yang bertobat. Kalau kita benar wudhunya ya, ketika kita mengusap wajah, maka jangan lagi mata ini suka mencari-cari kesalahan orang lain. Maka jangan lagi nafas ini ya, jangan menjadi nafas yang sesak gitu ya. Tapi nafasnya harus adalah nafas yang mutmainnah ya, nafas yang tenang gitu. Jadi tidak menghadapi masalah itu tidak gusar ya. Juga mulut ini ya, mulut kumur-kumur, ada lidah di dalamnya ya. Tidak lagi kita suka mencaci orang, tidak lagi kita suka menjelek-jelekan orang. Kenapa? Karena ketika kita kumur-kumur, airnya keluar, setiap tetes yang jatuh itu sudah menjadi penggugur dosa kita. Maka insya Allah ya, dosa kita sudah dihapuskan. Maka jangan ulangi lagi ya. Wajah kita usap supaya menjadi apa? Fitrah. Fitrah apa? Fitrah seperti bayi ya. Kalau kita lihat bayi, suka nggak ya? Pasti suka ya. Maka mau nggak wajah kita fitrah seperti bayi? Ketika orang lihat tuh adem gitu ngelihatnya ya, karena sering berwudu ya. Lalu kita usap ya, kita usap kepala kita. Ini kepala ya, jangan lagi suka berpikiran kotor, jangan lagi suka berpikiran buruk ya. Tapi mulailah dengan husnuzon mulai hari ini ya. Ketika kita sudah usap, jatuh semua dosa-dosa kita yang lalu, jangan lagi kita ulangi setiap kesalahan-kesalahan kita ya. Telinga juga, telinga suka apa? Suka dengerin gosip, suka dengerin gibah. Sudah gitu ya. Kita harus taubat. Sudah berhenti sampai situ. Wa ja'alni minat tawabina, begitupun dengan tangan yang suka menyakiti orang, begitu dengan tangan yang suka mengambil hak orang lain. Maka mulai hari ini ayo kita gemar sedekah ya.
Lalu kaki juga sama. Kita sudah berwudu, setiap tetes yang menetes itu sudah menjadi penggugur dosa kita, maka jangan lagi kaki ini dipergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, ya. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertobat. Dan ketika kita sudah termasuk orang-orang yang bertobat, maka insya Allah gitu ya, balasannya adalah surga. Ya, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau keliru, ya, nanti mohon dikoreksi saja. Dan juga ya, kita akhiri kajian kita kali ini. Kalau tadi awalnya kita awali dengan are you ready, ya, maka di akhir ini kita juga akhiri dengan are you ready? Yes, I'm ready. Kalau di awal tadi ready untuk apa? Ready untuk mendengarkan. Sekarang di akhir kita harus ready untuk apa? Ready itu artinya siap untuk berubah, siap untuk mengamalkan, ya. Setiap kajian rutin yang diisi oleh siapapun, kalau kita amalkan, insya Allah balasannya adalah surga. Kita tutup kajian pekanan KBBK ini ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.